harian kita bersama saya Suster Petronella Buruka PSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 21 September 2022, hari biasa pekan ke-25, Pesta Santo Matius. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah belas kasih membawa perubahan. Saudara-saudari, seorang hakim yang terkenal tegas menceritakan bagaimana ia belajar untuk berhubungan baik dengan orang-orang yang sulit dan keras. Pada sebuah khotbah di kebaktian Minggu pagi, pendetanya mendorong jemaat untuk berusaha memandang orang lain dengan mata Yesus, yakni mata yang berbelas kasih. Beberapa hari kemudian, sang hakim akan memberikan hukuman kepada seorang pemuda angkuh yang terus-menerus terlibat masalah dan meresahkan banyak orang. Namun ia teringat akan apa yang telah disarankan pendetanya, memandang orang lain dengan mata Yesus yang berbelas kasih. Sang hakim berkata, "Saya memandang mata pemuda ini dan berkata kepadanya bahwa saya mengasihinya dan saya pikir dia adalah manusia yang cerdas dan berbakat. Maka saya berkata, bagaimana ia dapat membuat hidupnya lebih kreatif dan lebih membangun." Dan percakapan itu pun berlangsung dengan sangat baik. Belas kasih hakim telah membawa perubahan bagi si pemuda angkuh tersebut. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini dikisahkan panggilan Yesus kepada Matius yang duduk di rumah cukai. Pemungut cukai adalah profesi yang disegani dan sekaligus dibenci banyak orang. Mereka dianggap memperkaya diri dengan mencari untung dari orang kaya yang tidak mau membayar pajak dengan semestinya. Matius, selain pemungut cukai, juga dipandang sebagai antek penjajah Romawi. Jadi bisa dibayangkan betapa orang Yahudi membencinya. Karena pekerjaannya ini, Matius dicap sebagai orang berdosa. Ia disingkirkan dari masyarakat umum dan dianggap tidak layak mendapat belas kasih Allah. Ketika Yesus makan di rumah Matius bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Pandangan orang Farisi sangat berbeda dengan pandangan Yesus. Yesus memandang Matius sebagai orang yang membutuhkan belas kasih. Yesus tidak melihat masa lalu dan keberdosaannya, tetapi memperlakukan dia sebagai pribadi yang membutuhkan belas kasih untuk dapat mengalami perubahan dalam hidup. Dengan jelas Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa." Maka Yesus memanggil Matius yang dicap sebagai berdosa untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ajakan Yesus sangat sederhana, "Ikutlah aku." Dan ajakan Yesus ini ditanggapi oleh Matius
dengan segera tanpa mengulur waktu dan juga mencari alasan. Juga tidak ambil pusing dengan berbagai macam cap yang diberikan oleh orang sebangsanya. Yang jelas, ketika Yesus mengajak dia untuk ikut, Matius segera mengikuti dia. Belas kasih Tuhan telah mengubah hidup Matius. Saudara-saudari, memandang kelemahan dan kekurangan orang lain jauh lebih mudah daripada memandang kelebihan dan kebaikan orang lain. Hal ini bisa terjadi karena kita masih memandang orang lain berdasarkan kacamata kita. Kita memandang orang berdasarkan suka dan tidak suka. Kita memberi penilaian pada orang berdasarkan apa kata orang tentang dia. Kita bergaul dengan orang-orang yang seide, sederajat, sehobi, selevel dengan kita dan sebagainya. Kita mulai memberi cap pada orang lain seperti orang Farisi tadi, tanpa menyadari ketika kita memberi cap yang kurang baik pada orang lain, dalam diri kita sendiri juga ada ketidakbaikan. Maka mari kita belajar dari pengalaman hakim dalam cerita di atas tadi. Sekeras dan seangkuh apapun orang, jika didekati dengan kasih, ia akan berubah. Mari kita memandang orang lain dengan mata Yesus, yakni mata yang penuh belas kasih, sehingga kita dapat membawa orang kepada perubahan